dengan tema yang sangat luar biasa ya, dan itu sebenarnya tema itu sudah sering banget dibahas di khotbah-khotbah, tetapi hari ini spesial ya. Spesial. Oke baik, dan tentu itu adalah kerinduan kita semuanya ya. Sebagai keluarga kita pasti pengen banget memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang masing-masing berfungsi pasti ya itu ya. Siapa yang tidak pengen kayak gitu? Pasti semua pengen ya. Tetapi untuk mencapai hal itu kadangkala ya itu bukan nggak tahu, sebenarnya tahu, tetapi kadang-kadang enggan untuk melakukan ya seperti itu ya. Jadi seringkali keinginan tinggal keinginan, kerinduan tinggal kerinduan, cita-cita tinggal cita-cita, tidak terwujud. Dan banyak keluarga-keluarga yang akhirnya kecewa dan menyesal, bener nggak? Siapa yang belum pernah menyesal waktu menikah? Angkat tangan. Pak Martin belum. Baru saja ya, ada pengantin baru di tengah-tengah kita, jadi belum menyesal, belum melalui bagaimana besarnya gelombang badai dan sebagainya ya. Tetapi itu hanya ungkapan emosional seringkali yang kita lakukan, dan ya itulah, kita pengen bahagia, kita pengen harmonis, tetapi kenyataannya seringkali sebaliknya ya, seringkali sebaliknya. Nah, tema kita sekali lagi adalah keluarga yang harmonis dan berfungsi. Tentu kita tahu harmonis itu kayak apa ya. Biasanya kalau harmonis itu berasal dari kata harmoni ya. Bisa dikatakan bahwa ada keserasian, ada kesatuan, ada kerjasama yang baik di tengah-tengah keluarga itu. Kalau bisa disimpulkan, keluarga yang harmonis itu adalah suatu keadaan di mana anggota keluarga penuh dengan ketenangan ya, ketentraman, kemudian terjalin kasih sayang, saling pengertian, ada dialog dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Masihkah seperti itu kita? Masih? Masih? Coba tanya sebelah-sebelah, masih enggak? Oh iya betul ya. Masih? Tanya suami istri masih kah kayak gitu? Puji Tuhan ya. Kalau belum, hari ini kita diingatkan kembali. Berfungsi artinya apa? Ya, berfungsi artinya bahwa masing-masing tahu, memahami dan kemudian melakukan fungsinya. Suami kita tahu fungsinya sebagai kepala ya, sebagai pemimpin, kepala dari kata kepali artinya sumber, bahwa suami itu penting banget untuk benar ya, karena dia sumber. Kalau sumbernya benar maka nanti alirannya juga akan benar gitu ya. Dan istri kita tahu sebagai seorang penolong. Nah itu mungkin dari saya, silahkan. Kita sering kali dengar, tapi sering kali lupa. Ya, dalam praktek itu yang lupa. Itu sebabnya kita perlu mendengar berkali-kali, berulang-ulang pengajaran ini perlu. Saya yang mengajar pun harus berulang-ulang mendengar lagi. Ketika saya mendengar, tadi saya sempat mendengar khotbah saya beberapa 4 bulan yang lalu, menyinggung tentang ini, saya dengar lagi. Ini saya praktekkan enggak? Ya. Saya lakukan enggak? Kadang-kadang kita begini, saya sudah mendengar harmonis, tapi betul enggak saya praktek harmonis ini? Ini Kak Martin dan Kak Mona baru saja lewat ya, baru berapa hari ini ya berarti? 3 hari ya, 4 hari. Jadi belum terasa gejolaknya, tapi kadang-kadang 2-3 hari pun sudah bergejolak ya. Kita belum ganti hari udah bergejolak Belum ya. ganti hari bergejolak. Ini tempat-tempat di depan masih banyak ini. Jadi tidak usah angkat-angkat kursi, ke depan saja ini. Ini tolong yang keluarga-keluarga supaya yang belakang-belakang nanti duduk belakang. Bapak Ibu ke depan saja supaya dapat tempat depan. Ini masih banyak 1, 2 di sini juga ada beberapa. Sekali lagi saya mau ingatkan tadi Ibu sampaikan, saya tambahi, sebenarnya bukan hanya kadang-kadang ketenangan, dinamika dalam keluarga yang harmonis, kadang-kadang bukan ketenangan dalam arti semuanya tenang, sunyi begitu. Tapi ada dinamika
yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang tidak tenang juga tidak apa-apa. Tidak tenang itu bukan berarti beda tenang hati ya. Tidak tenang itu ada suasana yang rame di tengah-tengah keluarga bukan berarti tidak harmonis. Tapi ramenya itu teratur, bukan rame Sembarangan. ngaco ya, sembrono sembarangan. Ini yang perlu dipikirkan. Nah, keluarga-keluarga kita di Papua ini kan suara juga keras, ya. Tindakan kadang-kadang juga keras, bukan berarti. Ya, berarti damai di tengah badai, Ya. itu maksudnya ya. Jadi walaupun ada masalah, ada gejolak, keluarga yang harmonis tetap tenang, tetap ada damai gitu loh. Seperti itu ya maksudnya ya. Ketenangannya di batin, Ketenangannya bukan di dalam hati. suasana ya. Ya. Dan keharmonisan tidak hanya dilihat sepintas ya. Biasanya, wih harmonis sekali ya, bajunya sama. Wah, Pak Martin kena lagi nih. Bajunya sama gitu ya, matching Kemarin saya gitu ya. minta sama-sama terus selama di Jawa. Padahal dia sudah berjanji untuk tidak sama, tidak apa-apa. Udahlah. Iya ya, jadi itu ya. Nah, sekali lagi untuk mencapai hal itu perlu yang namanya ada usaha ya, ada pengorbanan di sana sini sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan keluarga yang berfungsi ya masing-masing seperti itu. Jadi keluarga harmonis tidak tercipta begitu saja brek langsung harmonis. Wah, menikah saling mencintai harmonis ya. Itu harus diusahakan. Siapa yang mengusahakan? Kita semua ya, kita semua anggota keluarga, suami dan istri. Jadi kebahagiaan itu tidak muncul dengan sendirinya. Ya. Tidak bim salah bim Tidak turun bim dari salah surga bim. ya. Tuhan sudah berjanji memberikan itu kepada kita, kita harus mengerjakannya. Kayak cinta juga ya, harmonis, cinta, berfungsi, itu kan harus dikerjakan. Tidak bisa cinta itu terus apa nih, mengalir kuat itu kan perasaan berubah-ubah. Tapi cinta itu harusnya tidak berubah. Perasaan boleh berubah karena suasana dan situasinya berubah, tapi kasih yang kita terima dari Tuhan itu harus diwujudkan ketika situasinya berbeda. Kita tetap, oh enggak apa-apa, ini terjadi keributan ini kan bukan untuk memecah belah di antara kita, tapi ada sesuatu yang berbeda. Keluarga ya. Kolose 3 ayat 14 dikatakan begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih ya, dasar pernikahan, dasar keluarga kita harus kasih. Amin. Ada yang menikah bukan karena mencintai, dipaksa, ada? Dipaksa mungkin, atau karena ya daripada nggak menikah udah usia nih gitu ya. Ada yang didorong ayo menikah ya, ada yang kayak gitu mungkin, ada yang daripada dibilangin ini dan itu ya. Hal-hal itu tidak menjadi dasar dalam pernikahan yang kuat. Dasarnya harus kasih, amin. Kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itulah yang akan mempererat dan menyempurnakan ikatan yang ada di dalam keluarga itu. Jadi meskipun backgroundnya tadi berbeda-beda, ada yang mungkin terpaksa, dipaksa, ada yang daripada tidak, ataupun dijodohkan, itu sebenarnya tidak penting background itu, karena di Alkitab juga banyak orang yang seperti itu, dimakcomblangi, tidak ada persoalan. Tetapi kasih yang ada itu mesti dijadikan dasar. Kasih apa? Kasih Tuhan. Dari Tuhan itu. Ya. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima kasih. Jadi dasar keluarga itu mesti dua-duanya mesti sudah pernah menerima kasih Kristus. Ya. Kalau itu sudah, sebenarnya mengembangkannya mudah. Tapi kalau belum pernah menerima kasih Kristus, untuk yang lain-lain itu akan sulit. Ya. Jadi menerima kasih Bapa ini, kasih yang begitu besar itu menjadi dasar untuk saya mengasihi pasangan saya. Untuk dia mengasihi saya. Dan kami mengasihi anak-anak kami. Anak-anak mengasihi saudara-saudara yang lain.
Itu dasar dari pernikahan. Diikat oleh kasih, ya didasari oleh kasih, diselubungi oleh kasih, ya semuanya kasih yang mengerjakannya, bukan yang lain. Jadi itu yang menjadi dasar dari kehidupan. Fungsinya pun nanti, ya ini fungsi. Ini harmonis tanpa ada fungsi bukan harmonis sebenarnya. Ada yang gini, suami bilang ini, istri saya ini malas sekali. Ya, ada yang menilai istrinya malas. Itu gondok di sini, bukan di sini ini rasanya begitu. Begitu suami lihat istrinya malas, itu enggak nyampe di sini. Sama ketika istri melihat suaminya malas, juga sama. Jadi mesti sama-sama rajinnya. Ya, jadi suami istri mesti berperan karena kasih, ngelihat pasangannya, oh enggak bisa sendiri. Saya mesti menolong dia. Ya, sekarang ini keluhannya banyak istri, bukan di Pondok Pemulihan, di pondok-pondok yang lain mungkin ya. Keluhannya suaminya itu ini nih. HP jadi istri pertama. Bukan istri kedua loh ya. HP itu jadi istri pertama. Karena HP lupa itu dicari setengah mati. Tapi kalau istri di mana aman-aman saja. Bisa lupa enggak apa-apa. Ketinggalan HP bisa bingung ya. Wah, kembali. Baterai habis ketinggalan bisa istri ribut. enggak apa-apa ya. Jadi tolong diperhatikan, bermain HP itu mesti ada komitmen bersama. Kadang-kadang kami berdua saling menyalahkan juga. Ini papa ini main HP, kamu sendiri saya bilang. Ya, karena kita lupa bagian kita kadang-kadang. Jadi main HP ya sepakati aja, mau berhenti kapan, mau yang pertama-tama tentu Tuhan yang diingat. Kedua pasangan, ketiga anak-anak, keluarga ini tentunya. Itu prioritas kita, baru yang lain-lain menjadi bagian penting yang lain. Jadi jangan HP penting karena kerjaan sekarang di situ. Tabungan kita ada di situ, transfer ada di situ, nerima ada di situ. Semua kerja juga di situ. Nggak apa-apa, tapi pasangan mesti dihampiri duluan. Saya selalu mengajarkan. Jangan dianggurin ya. Jangan dianggurin. Pertama bangun, jangan lupa pasangan yang dilihat. Dikasih pelukan, kasih ciuman, nomor 1. Dikasih suara juga, I love you. Meskipun itu tradisi, anggap kebiasaan, nggak apa-apa lah. Sebelum tidur, mata melihat pasangan juga. Kata-kata terakhir juga kepada pasangan. Jadi kalaupun di tengah mati kita sudah tidak menyesal. Nanti dipanggil Tuhan di tengah malam juga kita sudah I love you sama pasangan kita, sama anak-anak kita. Ya. Jadi itu semua harus dibangun, disepakati bersama. Ini hal yang remeh, yang biasa, tapi seringkali ditinggalkan. Sudah tidak menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Hanya bilang, kami ini orang Papua tidak perlu I love you-an. Kami ini orang Jawa tidak penting itu. Kami ini orang Manado. Ini kita bukan orang Jawa, orang Manado, orang Batak. Kita orang kerajaan surga. Amin. Orang yang berasal dari Tuhan. Orang yang menerima kasih. Jadi say hello kita sama Tuhan. Juga terakhir dan pertama. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, sama dengan pasangan. Karena Kristus itu gambaran dari, laki-laki gambaran dari Kristus. Perempuan gambaran dari gereja. Jadi ini betapa besarnya keharmonisan, kefungsian ini mesti dilatih, diulang. Ini mumpung Kak Martin, Kak Mona baru saja, jangan lupa mempraktekkan ini. Masih praktek? Tadi pagi juga masih begitu. Hangat ya. Nanti malam jangan lupa. Ya, Kak Econ masih praktek. Betul. Nanti lupa kalau sudah ada pasien, lupa lagi. Banyak dokter-dokter ingat pasiennya, lupa pasangannya. Kadang-kadang kan begitu. Jangan sampai. Banyak pendeta juga, saya dulu dikritik istri saya. Kalau dengar orang lain berjam-jam,
dengar istri, tapi saya sudah berubah ya. Udah berubah. Jadi artinya dulu istri saya bilang begini, pinter ngajar, munafik, prakteknya nol. Praktek sekarang gimana? Prakteknya 100 kan 80? Belum lah, belum 100. Belum ya? Berapa ini? 90% kali ya. Wah, luar biasa 90, bukan 70 ya? Enggak. Wah 90 luar biasa. Berarti ayo tepuk tangan dong. Tanya sebelah. Kamu berapa? Nilainya berapa saya kira-kira? Tanya. Nilai berapa? Jangan marah habis ini. Kok nilai saya tadi 60 baru. Jadi yang nilai bukan diri kita tapi pasangan kita. Iya. Ya. Jadi kasih itu jangan lupa juga ya. Kasih itu ingat saling menerima ya. Menerima kekurangan dan juga kelebihan suami maupun istri, pasangan ya. Jadi kadang-kadang kan kita ngelihat kekurangannya aja ya, kelebihannya kita lupa seringkali. Jadi setiap kali kita mengeluh, setiap kita mau ngomel-ngomel, ingat kebaikannya. Satu kali waktu saya mau ngeluh-ngeluh gitu ya, mau marah-marah, mau nyalah-nyalahin, saya ingat kebaikannya dia banyak sekali. Bener, ketika kita hadapkan kepada kebaikan, akhirnya kita nggak jadi ngomel, nggak jadi ngeluh, nggak jadi marah. Kita bersyukur ya aku punya suami. Kami kalau bertengkar biasanya bapak bilang, aku kurang apa? Coba bandingkan dengan suami-suami yang lain. Biasanya kayak gitu ya, saya demikian juga ya. Nah jadi nggak usah dibanding-bandingkan, tetapi ya coba kita renungkan kebaikannya, kasihnya kepada saya, kepada kita. Pasti akan mengucap syukur, aku bersyukur ya memiliki suami yang luar biasa. Aku mengucap syukur ya buat istri yang luar biasa yang Tuhan berikan ya. Nah berkaitan dengan ucapan syukur tadi, gini. Siapa yang marah sama pasangannya tidak menyesal? Coba. Yang marah, yang ribut dengan pasangannya, kemudian tidak menyesal, angkat tangan. Semarah sebesar apapun, sesalah apapun pasangan kita, ketika kita marah, kita maki, kita menyesal. Habis itu. Ya. Jadi apa yang daripada menyesal apa tadi? Ucapan syukur tadi. Coba, siapa yang sampai saat ini masih mengucap syukur untuk pasangan, untuk keluarga, anak-anak, orang tua, saudaranya. Yang masih ingat mengucap syukur untuk itu, coba berapa banyak? Yang masih rutin mengucap syukur, coba. Oh enggak banyak kan? Ya. Jadi ini tidak mudah loh saudara, mengingat keluarga kita sudah lama berpisah, apalagi kita sudah umur-umur di atas 50, kadang-kadang sudah lama saudara kita jauh-jauh. Tadi pagi kan, kemarin malam itu saya diingatkan, saya baca satu artikel. Ada seorang bapak yang selalu nelponi anaknya itu rutin tiap pagi. Tadi pagi saya digerakkan, ya, saya harus mulai buat anak saya ini, pagi-pagi saya telepon tadi. Lalu anak saya tanya, Pak ada apa kok telepon? Kalau mama nggak pernah dibilang gitu ya. Karena mama kan telepon biasanya, saya bilang, Papa mau kasih semangat buat kamu pagi ini, Papa mau menyatakan sayang Papa buat kamu pagi ini. Dua anak saya telepon pagi ini ya, anak saya perempuan, saya kasih semangat. Bertanya, kemarin malam karena kami ada sedikit kesulitan kemarin, Anda tahu ada apa? Telepon itu HP-nya ada selalu error dan lama diangkat. Lalu mamanya berdoa malam-malam dan surprise malam itu tiba-tiba saya ditelepon. Saya tanya juga, ada apa? Tidak Pak, saya hanya mau salam buat Papa saja. Aduh saya senang sekali ya. Senang sekali ditelepon tanpa ada permohonan-permohonan ya. Biasanya anak-anak telepon itu permohonan. Ya. Tapi ditelepon hanya menyatakan saya kangen Papa, saya kangen Mama. Coba Bapak Ibu kalau saudara masih punya papa mama yang sudah usia, saudara telepon atau saudara datangi kasih hadiah, tiba-tiba hanya menunjukkan rasa sayang. Itu dampaknya berbeda. Sama dengan pasangan kita, orang tua kita, saudara kita.
Yang sudah lama kita tidak telepon, coba telepon. Ada berita apa? Itu pertanyaannya. Tidak, saya hanya kangen adik saja, kangen kakak. Itu cara memelihara keharmonisan tadi. Jadi bukan hanya dengan pasangan saja, tapi juga dengan anak-anak, orang tua, saudara-saudara kita yang lain. Itu untuk memelihara keharmonisan, fungsi itu jalan di tengah-tengah kita. Jadi itu. Ya, dari kisah tadi ya, maksud dari ceritanya Bapak tadi, kita bisa belajar begini, apa yang saya alami ya. Karena 2 hari saya telepon mereka susah banget ya. Kemudian saya ingat khotbah di hari Minggu tentang bersyukur. Saya bilang, Tuhan aku gak mau ngeluh, aku gak mau khawatir, aku gak mau takut. Tapi aku mau menyatakan keinginanku kepada Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan tolong supaya dia chat atau telepon. Dan benar, telepon itu jawaban doa ya. Jadi demikian juga dengan pasangan. Kalau kita menginginkan pasangan kita seperti yang kita kehendaki tentu ya, yang diperhatikan kehendaki Tuhan. Udah gak usah ngomel-ngomel, gak usah ngomong kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Nyatakan keinginan kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup loh menjawab. Daripada kita ngomong ya kan, cuma saya mau marah, kamu ini susah banget ditelepon gitu kan, membuat orang gak enak ya. Lebih baik ketika dia telepon saya, aduh terima kasih ya Dinda udah telepon, terima kasih ya Eca udah telepon, bahkan Noel aja, terima kasih ya Noel udah telepon. Jadi itu doa. Nah buat kita semuanya nyatakan keinginan. Oh aku ingin suamiku begini, nyatakan keinginan. Dulu saya pengen banget suami saya ini olahraga ya kan. Karena diajak olahraga susah banget saudara. Akhirnya saya berdoa dan bener 2 tahun persis Bapak olahraga setiap hari dengan saya. Tapi karena pandemi kemudian berhenti dan sampai hari ini berhenti juga. Saya harus berdoa lebih kenceng lagi ya. Jadi kasih itu juga tidak takut, tidak khawatir, tapi menyatakan keinginan juga. Nah, tidak nuntut, benar. Tapi berkorban, memberi, mendoakan. Jangan lupa itu. Ini bagian penting dari rumah tangga. Yang kadang-kadang kita lebih banyak suka nuntut, suka menghakimi, suka menyalahkan daripada kita mendoakan tadi. Padahal apapun juga ini. Kita seringkali berdoa untuk uang misalnya, kebutuhan-kebutuhan. Tapi kebutuhan hubungan ini seringkali kita mengeluhkan kepada pasangan. Nyatakan keinginan saja kepada Tuhan, juga kepada pasangan. Saya rindu kamu. Kadang-kadang kan memulai saya rindu kamu, itu kan berat. Ya. Padahal kita memang merindukan pasangan kita. Takut kita tertolak. Tertolaknya begini, kita bilang, saya rindu kamu loh hari ini. Rindu-rindu apa? Padahal itu wajar loh. Tiba-tiba memang ada rasa kangen. Tiba-tiba saja. Jadi tolong pasangan-pasangan belajar ketika pasangannya mengungkapkan itu menghargai. Tapi tradisi kita, kebiasaan kita di timur ini tidak biasa menghargai yang begitu. Kangen-kangen apa? Tipu saja mau. Ya. I love you apa lagi? Kadang-kadang seperti itu, yuk kita rubah. Sekali lagi kita tidak usah ini, saya orang Toraja, saya orang Jawa, stop itu. Saya orang surga, saya orangnya Tuhan. Jadi biasa melakukan bagian ini. Ya, satu lagi ya tentang kasih ya. Ya. Ingat bahwa kasih juga harus rela mengampuni ya, karena siapa sih yang tidak pernah bersalah ya. Ketika pasangan kita bersalah, ketika pasangan kita mungkin mengkhianati kita dan sebagainya, kita harus rela mengampuni karena kasih itu seperti Tuhan Yesus kasihnya mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Memang sakit ya, tetapi kasih ya, tanda kasih itu kita rela mengampuni ya. Siapa yang nggak pernah salah? Saya ingat ketika saya melakukan kesalahan yang sangat fatal ya, Bapak mengampuni saya dan walaupun itu berat banget, tetapi saya tahu Dia mengampuni saya ya. Dan ketika kita mengampuni, sakit itu pasti akan terobati ya. Karena obat dari sakit hati atau kepahitan atau mungkin apa itu adalah mengampuni. Jadi kasih itu juga harus rela mengampuni. Ya. Setiap pasangan pernah berbuat salah, pernah menyakiti pasangannya.
Jadi mengampuni itu menjadi bagian yang tidak bisa dihindari. Jadi pengampunan kepada pasangan itu menjadi kebutuhan. Jadi siapa sih yang tidak pernah sakit hati sama pasangan? Coba, ada yang tidak pernah sakit hati sama pasangannya? Ya, saya pernah sangat sakit hati sama istri saya. Sampai di ini mau copot rasanya, mau lepas ini. Bun-bunan orang Jawa bilang. Sampai tingkat dewa. Ya, itu butuh Tuhan. Hanya ingat kasih Tuhan. Kalau enggak itu kami sudah bubar. Ya. Pasti dia juga pernah sakit hati tingkat dewa juga. Semua pernah kita menyatakan, aku menyesal menikah dengan kamu. Jawabannya bukan, aduh jangan nih, enggak. Saya lebih menyesal. Nah, itu kan sama kadang-kadang. Itu yang harus kita ralat, kita cabut satu sama lain, rekonsiliasi, pemberesan supaya kita ini betul-betul tadi pengampunan dibutuhkan oleh setiap pasangan, setiap keluarga, orang tua dan anak. Saya pernah jengkel sama anak-anak saya sampai juga tingkat itu. Kenapa punya anak model begini? Tapi komitmen. Kalau enggak ada, itu kita kangen ya. Ini Noel kadang-kadang menjengkelkan kita, tapi kalau Noel so hilang beberapa hari, nangis. mamanya so belanja ke Saga, biasanya belikan apa, tidak ada yang dibelanjakan, dia nangis begitu. Ya. Jadi demikian juga ya kalau suami kadang-kadang jengkelin ya. Demikian juga istri. Saya bilang lebih baik menjengkelkan ada daripada nggak ada. Itu saya. Kadang-kadang kan ada, kadang menjengkelkan. Tetapi kalau nggak ada lebih menjengkelkan lagi. Artinya lebih nggak enak gitu. Jadi mau menjengkelkan kah tidakkah lebih baik ada ya. Jadi pasangan itu kayak gini loh. Dibawa menyusahkan, ditinggal nggak bisa. Itu apa pasangan yang menjengkelkan katanya gitu ya. Kalau boleh sih ganti, bener nggak? Tetapi kan nggak boleh ya kan. Dan banyak pasangan akhirnya karena mau ganti nggak boleh, akhirnya berdoa apa, Tuhan tolong ganti. Gantinya kalau supaya apa? supaya mati. Supaya mati ya. Siapa yang belum pernah mendoakan pasangan mati itu luar biasa banget ya. Kami aja pernah ya dulu ya. Pernah lebih baik, aduh ganti sudah Tuhan yang baru. Tetapi itu nggak bisa saudara ya. Apa yang sudah dipersatukan nggak bisa, terjemahan aslinya bukan nggak boleh loh, tetapi nggak bisa, udah disatukan, ketika dipisahkan pasti akan luka ya, sesuatu yang satu kemudian dipisahkan, itu akan luka, jadi nggak enak, jadi tidak bisa. Kalau boleh ganti, tapi nggak boleh kan? Ya, sekarang saya mau melengkapi yang tadi fungsi tadi. Kalau tadi kan kayak kita rasa begini ya, tapi kemudian dalam hal-hal yang sifatnya membantu fungsi hari-hari dikerjakan di dalam rumah, itu mesti diatur, disepakati. Ya, jangan sampai tidak sepakat, sepakatnya begini, yaitu urusan perempuan. Ini sudah kuno, bahwa urusan rumah tangga itu urusan perempuan, itu sudah bukan zamannya lagi ada di otak kita, di pikiran kita. Tolong bapak-bapak laki-laki, ini bukan zamannya lagi kita berkata itu urusan perempuan. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ya, ibu-ibu ada yang bilang gini loh, banyak bukan hanya 1, 2, 3. Tolong ya bapak sama ibu gembala, jangan ngajari I love you tok. Artinya suami suruh bilang I love you tiap hari, tetapi cucian banyak, dia tetap main HP, ya kan? I love you, tapi anak rewel dibiarin. I love you, tetapi halaman kotor, penuh rumput dibiarin. I love you nggak kayak gitu kali ya. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi I love you, tapi juga dalam tindakan yang namanya saling melayani ya. Jadi sana ada kerjasama, tadi pembagian tugas, kesepakatan, ya seperti itu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sepakat ulang. Ya, karena yang begini tidak bisa diambil hati, rasa-rasa. Kok nggak ngerti ya? Nggak bisa. Disepakati, dibicarakan, ini kerjaan kita cukup banyak. Saya dengan ibu kayak dulu anak-anak misalnya. Kalau urusan bersih-bersih, cuci-cuci itu saya.
Ibu yang membereskan semua, yang lain-lain itu beliau. Tapi kalau anak buang air atau apa, kalau kami ada 2, larinya ke saya, bukan ke ibu. Ya. Itu mulai dari malam bangun, saya langsung bertindak, membereskan ini semua, ibu siapkan ASI. Ya, ketika sudah bikin susu kaleng, saya bangun juga menyiapkannya. Jadi kita sepakat aja, perlu kesepakatan itu perlu dibangun. Nyuci, contohnya nyuci, setrika dulu, saya nyuci, ibu setrika. Ya. Dulu sebelumnya sepakat dia tidak mau nyuci, tidak mau setrika, tidak mau masak. Saya mau apa sebenarnya? Tapi karena sudah sepakat ya kita menghargai aja. Ya tadi, lama-lama kemudian ibu mau nyuci, mau setrika, mau masak. Ya meskipun terpaksa tapi kemudian menjadi habit. Kemudian lama-lama ibu sudah tidak bisa lagi begitu. Nah sekarang kita cari jalan keluar yang lain. Ibu sekarang nyuci untuk hal-hal yang sifatnya batik atau apa cuci sendiri. Saya laundry saja sekarang, lebih baik begitu. Artinya itu perlu kesepakatan, nyapu, membersihkan ini, membersihkan itu. Anak nangis ini yang bagi pasangan-pasangan yang baru, yang anak-anak kecil masih suka rewel, tolong bapak-bapak itu bukan tugas perempuan. Tugas bersama sebagai orang tua. Kita harus meninggalkan satu teladan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya kaget dengar Noel bilang gini. Nah kok tidak pamit sama papa ya? Papa pergi juga tidak pamitmu. Oh? Kan papa juga pamit. Itu mama saja mau. Kan sudah cukup diwakili mama. Tidak dia bilang. Coba. Akhirnya setiap kali saya harus pamit Noel. Saya pamit Noel, papa pergi. Dan saya lupa chat waktu dia tidur. Saya tidak chat, mamanya yang chat. Mama saja yang chat, papa tidak. Rupanya dia perhatikan sekali. Yang begitu. Jadi hati-hati buat bapak ibu nyuruh anak pamit kalau pergi. Jangan lupa kalau bapak ibu pergi mesti pamit. Kalau ingin anak-anak juga kasih chat di WA mau pergi. Kita ndak ada, dia ndak ada. Ya, kita juga kasih teladan begitu. Ya, waktu di Surabaya kemarin semua saya handle. Buang sampah apa, mamanya sapu-sapu. Waktu kami pergi duluan, dia dengan tantenya laporkan, Noel atur sampah semua dan buang. Sampai hari ini kami dengar, kemarin pagi tadi saya tanya, Elsa, Noel semua yang bersihkan. Artinya keteladanan itu penting, perlu dilihat. Jadi jangan hanya memerintah, bapak-bapak, ini tidak ada ilmu memerintah. Yang ada keteladanan buat anak-anak. Sesibuk apapun kita, fungsi itu mesti dijalankan. Kita latihan, kalau kita pernah salah, ya saya akui. Papa minta maaf ya, kemarin-kemarin Papa tidak pamit kamu. Papa tidak bermaksud begitu, Papa pikir mama sudah cukup. Ternyata tidak cukup. Ya saya lakukan lagi bagian itu. Jadi fungsi itu disepakati saja. Ya. Jadi supaya hari ini, apalagi kalau sini sudah ningkat, ini ada sudah nenek, ada sudah tete, punya cucu, itu nanti dilihat lebih jauh lagi. Saya belum, tapi kan akan terus dilihat nanti ke depan. Jangan lupa anak-anak nanti kalau ke rumah opa omanya, bagaimana sikap hormat kita sama mereka, anak-anak akan mencontoh. Jangan sampai kita bentak-bentak orang tua kita, anak-anak nanti juga bentak-bentak kita. Jangan sampai, ini penting. Bagaimana kita menghormati saudara-saudara kita, demikian juga anak-anak kita akan menghormati saudaranya yang lain. Jadi fungsi itu tidak hanya disepakati, tapi juga diteladankan. Kalau kita susah sendiri atau belum melakukan, jangan takut untuk minta maaf. Rekonsiliasi. Kemudian kita mulai bertindak. Ini bagian penting dari kehidupan kita. Kita tidak bisa nuntut pasangan kita supaya mengerti tanpa kita mengerti melakukannya. Mungkin Ya. ada tambahan. Ya mungkin itu ya yang penting tadi, kesepakatan.
Jadi masing-masing keluarga tentu punya aturan main sendiri-sendiri ya. Kalau Iya. kami sepakat aja gitu ya. Dan masing-masing keluarga ayo disepakati. Seumpama jangan hanya sekali lagi diambil hati atau kamu ngerti gitu loh. Nggak bisa ya. Harus dikomunikasikan. Kadang-kadang istri-istri ngeluh suami itu datang langsung main HP, ya kan? Suami datang masih kerja kantor. Terus kapan waktu untuk saya? Kapan waktu untuk anak-anak, ya kan? Sebagian besar ibu-ibu, nggak tahu di sini ya, kayaknya di sini nggak ada deh, nggak ada, amin. Sebagian besar ibu-ibu saya dengar tuh ngeluh tentang suaminya main HP terus katanya, sampai dia itu nggak pernah dilihat saja. Nah, saya pernah berikan tips kalau kita nggak tersakiti dengan itu ya. Saya kalau dengan bapak main HP ya saya main HP di dampingnya. Walaupun saya main, bapak nonton yang lain, saya nonton yang lain. Tapi saya dempet-dempetan. Saya itu apa ya? Artinya saya nggak merasa tersisih seperti itu ya. Kadang-kadang saya selfie, kemudian saya kirim dia, cantik nggak Pak ya. Artinya kayak gitu loh, jangan ngeluh doang gitu. Supaya dia juga memperhatikan kita kan. Intinya kan karena suami terlalu banyak HP sehingga nggak ada waktu buat anak-anak, buat kita. Ya kitanya aja yang pinter-pinternya gimana caranya supaya kita nggak merasa tersisih. Saya sekarang dengan bapak bersyukur ya mulai nggak pernah ribut dengan yang namanya HP. Bapak nonton, saya nonton. Pas bisa ada waktu ya. Nontonnya kadang-kadang karena bapak itu nontonnya nggak kayak saya. Kalau saya itu dari episode 1 sampai episode terakhir tuh nggak boleh terlewatkan sedikit pun. Kalau bapak itu cuman awal, pertengahan, akhir, dasar nggak nyambung dengan itu ya. Jadi udahlah sama-sama itu. Nah, mengasihi itu juga artinya menghormati hobi pasangan masing-masing ya, menghargainya juga ya, memberikan waktu kepada dia seperti itu. Oh ya, jangan lupa tadi HP, berkaitan dengan HP, nonton dan sebagainya. PIN HP-nya itu. Ya. Suami istri mesti tahu, tidak boleh ada rahasia di dalam HP, ini tidak boleh diketahui oleh pasangan. Ya. Katanya privasi. Tidak ada privasi antara suami dan istri, dengar baik-baik. Bapak Ibu, ya. Tidak ada HP tidak bisa dilihat oleh pasangan. Jadi tidak ada lagi rahasia saya tidak diketahui Ibu, demikian juga. Silakan lihat HP jangan dibawa sampai ke kamar mandi. Boleh juga dibawa kamar mandi. Saya biasanya bawa HP ke kamar mandi. Saya dengar khotbah sambil saya mandi atau sambil saya buang air atau apa. Karena cukup lama kadang-kadang buang air kan perlu 15 menit sampai setengah jam kadang-kadang. Daripada nganggur ya. Daripada nganggur, dengar firman itu sudah 5 pasal, 4 pasal atau dengar khotbah sudah 1 sesi. Banyak sekali yang kita bisa lakukan, atau saya dengar berita, banyak hal. Tapi bukan karena saya tidak mau diketahui Ibu, bukan itu. Jadi punya PIN sama ya waktu itu, sekarang udah ganti gara-gara diketahui orang. Ya, jadi kita harus itu. Sama dengan nomor rekening kita. Tidak ada yang disembunyikan, nomor rekening, tahu PIN-nya, ATM-nya dan sebagainya. Semuanya diketahui, tidak ada yang tertutup di situ. Direncanakan. Saya pikir itu fungsi-fungsi yang perlu kita kerjakan. Nah, bungkusnya itu kasih. Itu yang membuat kita jadi harmonis itu adalah kasih Kristus. Jadi semua mesti dikerjakan dengan benar. Mulai dari awal, saya ingin mengawali lagi, ingat, ada persekutuan roh, selalu harus ada persekutuan roh, doa bersama, saling mengucap syukur terhadap pasangan dan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi, tukar pikiran, supaya jiwanya menyatu, curhat, sharing bersama, keinginannya apa, goalnya apa, cita-citanya bagaimana, keluarga ini mau dibawa kemana, sharing bersama, termasuk fungsi tugas pekerjaan tadi diseringkan sehingga menjadi satu jiwa. Yang terakhir, jangan lupa menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu berarti ada persetubuhan, ada hubungan seks. Seks itu menjadi penting
meningkatkan keharmonisan. Kalau ada masalah, ya dibicarakan, diselesaikan. Biasanya kalau kami ini kan sudah menopause, ini usaha perlu lebih kencang lagi. Ya, meningkatkan hubungan ini tidak mudah. Ya, kadang-kadang kalau saudara lihat di YouTube ya, kalau waktu pacaran ingin sekali pegang-pegang, begitu menikah apalagi usia begini, pegang-pegang apa lagi. Tapi ini kan perlu mengupayakan, ya, membangun ini. Jangan sampai ini kita tidak ada lagi, tidak mengerti. Apalagi pasangan-pasangan muda yang masih saling membutuhkan lebih banyak lagi hubungan itu. Tapi ingat, semua dasarnya mesti kasih. Bukan karena mau melampiaskan hawa nafsu, kebutuhan ini, tidak. Tapi ini puncak dari pelayanan seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, sehingga menghasilkan apa? Itu rekreasi. Itu juga perhentian bersama. Itu juga sukacita. Itu juga merepaskan apa ini? Ketegangan, stres, dan sebagainya. Banyak sekali fungsi hubungan seks itu. Menjadi indah, menjadi benar, menjadi suci, menjadi kudus. Kalau dilakukan di dalam konteks suami istri yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amen. Jangan sampai tidak lagi. Dampaknya apa kalau tidak lagi melakukan itu? Bisa ngelirik orang lain. Tanpa disadari, oh saya tidak butuh itu. Tidak ada orang tidak butuh itu. Nggak ada. Semua orang sampai TTT pun butuh. Jadi, tapi bukan selalu seks ya. Saya ingin mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Hubungan ini sebenarnya bukan hanya seks saja. Tapi keintiman itu adalah juga kemesraan, belayan, ungkapan, dan segala macam tadi. Tidak harus selalu diakhiri dengan mesti hubungan seks. Tidak harus. Tapi ini tidak mudah buat bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak itu yang dipikirkan to the point aja. Barang itu saja. Padahal ini apa namanya ini? Halamannya depan ini panjang ini. Yang perlu diselesaikan ini panjang buat perempuan. Tapi tidak semua perempuan juga begitu. Tidak semua laki-laki begitu. Tapi sebagian besar pada umumnya seperti itu. Perempuan itu butuh tadi. Butuh pemanasan yang panjang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pemanasannya segitu banyak itu. Yang butuh puja-puji dan sebagainya. Nah kadang-kadang saya ini puja-puji tidak ada. Ya. Dan itu menyakiti pasangan, ya kan? Kadang-kadang menyakiti, toh? Pemanasan kurang, pemanasan apa lagi? Olahraga ke apa kita ini ya? Ya ini, tapi itu betul-betul. Nah makanya perlu kita diskusi, kita bicara. Kami terbuka, saya ceritakan ini karena kami juga punya problem panjang yang begini ini. Ya. Dalam ketidakmengertian dulu ketika hamil usia berapa kita berhenti hubungan. Setelah membaca, kesalahan panjang ini. Gara-gara hamil setahun kita tidak hubungan, coba bayangkan. Saya ini, aduh untung ya kita bisa bertarak kesepakatan dalam kebodohan. Itu pentingnya juga baca buku, konsultasi. Bapak Ibu Saudara, kami terbuka. Artinya gini, Bapak Ibu yang punya pergumulan-pergumulan, kami juga siap menolong. Jangan disimpan, diatasi sendiri. Kecuali memang bisa, silakan. Tapi kalau enggak bisa, ini bukan aib ya, ini bukan aib. Ini kesulitan semua pasangan. Coba tanya ini. Woi. Hei. Bagaimana? Bagaimana? Iya toh? Hei.
Betul enggak? Ngalami kesulitan loh. Tapi ini kita butuh. Ini sudah 50 tahun ke atas ini tidak mudah. Kadang-kadang tidak lirik. Lebih baik lihat HP aja, tertarik malah daripada lihat pasangan. Loh ini pergumulan kita bersama, tapi kita harus diskusikan. Diskusi, kita bicara. Itu sebabnya nanti untuk melanjutkan follow up ini, pasangan muda mesti kumpul pasangan muda, kita cerita sendiri. Karena skopnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Pasangan tengah-tengah juga kumpul sendiri, diskusinya kita beda. Pasangan tua kayak kita ini, pasangan masih muda lah, ini setengah tua aja. Ini juga kebutuhannya berbeda. Pasangan-pasangan single juga butuh. Ini perlu kumpul. Orang single, ya pasangannya kan Tuhan Yesus kan. Nah itu butuh juga diskusi bersama bagaimana termasuk menghadapi suami-suami atau istri yang sudah tidak berfungsi sebagai suami atau sebagai istri. Artinya ada suami, ada istri, tapi tidak berfungsi sebagai pasangan. Itu kan juga perlu diselesaikan, disolusikan harus ada. Saya harap komsel-komsel itu membicarakan itu, kemudian ngatur bersama. Kita kan ketemu setiap minggu kita duduk ngobrol, jangan ngobrol enggak jelas. Yuk kita buat rencana apa ini, kita ini. Dan bukan hanya buat kita sendiri ketika kita mengadakan. Buat saudara-saudara kita yang lain sangat membutuhkan juga, perlu ditolong. Yang begini ini butuh pertolongan. Ya, saya pikir ini menolong kita semua supaya kita bisa sama-sama. Di closing supaya nanti kembalikan. Mungkin itu yang kami bisa sharekan ya. Nanti boleh lebih mendalam lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan biasanya bisa lebih memperkaya ya. Jadi silakan saya kembalikan ke Pak Bobi. Baik, berikan tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu kita, buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Sangat luar biasa ya. Akan banyak pertanyaan yang akan kita siapkan pada malam hari ini. Satu sedikit Bapak, memang betul handphone itu sangat berpengaruh sekali buat hubungan rumah tangga Bapak Ibu. Jadi saya belajar dari situ. Saya kalau bangun pagi itu saya cari istri saya dulu Bapak. Iya, karena handphone saya sama dia Pak. Jadi karena handphone saya sama dia, jadi saya ambil dulu. Tapi saya cium juga dulu dia. Oke Bapak Ibu, yang mau bertanya silakan. Nanti minta bantuannya distribusikan mic-nya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tadi masalah keharmonisan keluarga yang berfungsi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan, nanti saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Kelihatannya sudah jelas semua jadi tidak ada yang tanya. Apakah sudah jelas semua? Saya yakin. Silakan. Pak Robi. Minta tolong mic. Oke, saya persilakan buat Bu Rika. Bapak Ibu terima kasih untuk materi yang disampaikan. Saya mau sampaikan bahwa saya orang yang paling menyesal Pak. Karena saya pernah bilang sama Ibu Sin, kayaknya saya menyesal dengar khotbahnya Bapak dan Ibu ini. Kenapa tidak dari saya masih muda saya dengar begini? Supaya saya bisa memperbaiki rumah tangga saya. Seperti itu. Tapi saya pikir sudah berlalu semuanya. Terus Ibu Sin sampaikan, kita kan punya anak. Oh iya, kita bisa ajar kepada anak kita. Kepada orang-orang yang membutuhkan saya bisa sampaikan seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Banyak hal yang saya dengar, saya kadang-kadang bilang Tuhan, saya mau tapi saya mau berubah. Ingin sekali melakukan segalanya apa yang disampaikan dengan Bapak Ibu. Tapi waktulah yang akan membuat sesuatu yang baik buat saya, dan saya tahu Tuhan tahu saya punya isi hati. Satu hal juga saya ingin sampaikan di sini Bapak, yang tadi Bapak sampaikan pamit kepada anak. Kadang-kadang saya juga lupa, apalagi kalau anak saya lagi tidur, saya langsung hilang. Nanti baru Esra tanya, Mama di mana? Oh saya ingat untuk sampaikan. Seperti ini itu sering sekali terjadi. Dan terima kasih Bapak ingatkan saya untuk harus pamit. Apapun terjadi, dan memang betul Esther sering bilang, Mama ini jalan tidak tahu seperti itu. Nah, terus berikutnya saya baru tadi sore ini mau berangkat. Terus cucu saya menangis, dia sudah lihat Sarapi, langsung dia menangis sampai mau ikut saya. Dia sedang makan tapi menangis menjerit-jerit mau ikut saya jalan.
Akhirnya saya harus bohongi dia. Oh, nenek tidak pergi kemana-mana, nenek di sini. Terus saya masuk, nenek ke toilet, tambah menangis lagi dia. Jadi saya pikir ini pernah terjadi untuk Arlo yang lalu begitu juga. Apalagi kalau saya ke Jakarta, dia mau ikut. Oh ya nenek hanya di sini, padahal itu nenek sudah tipu. Seperti itu. Ini saya jujur sampaikan apa yang saya alami. Sampai saya harus berbohong kepada cucu. Oh nenek tidak kemana-mana, nenek sini sampai dia baru saya jalan. Ini yang saya ingin Tuhan, saya memang betul saya salah berbohong Pak. Berbohong pada cucu, tapi saya mau bagaimana? Mau bilang diam saja sambil duduk ini, ini tidak bisa karena waktu. Ini yang saya ingin sampaikan Bapak, apa yang saya harus lakukan untuk cucu sehingga begitu dia lihat saya, dia menangis, saya diam saja, saya tidak bilang saya harus berbohong ke dia. Ini berulang-ulang terjadi buat saya, untuk cucu saya. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin seperti ini ya. Itu terjadi di banyak keluarga ya. Kalau berbohong kelihatannya nggak apa-apa anak kecil kok ya. Tetapi itu juga sekali lagi itu teladan ya. Kalau kita memberikan teladan seperti itu, anak-anak secara roh juga akan mengerti gitu ya. Jadi jalan keluarnya kalau kami lakukan biasanya, walaupun dia masih kecil kami sharing. Nenek pergi, bikin nggak bisa ikut kenapa gini, kemudian mungkin awal-awalnya dia akan menangis, tetapi ketika kita memberikan pengertian ya, kemudian kita doain tentu pasti itu akan bisa diatasi. Jadi memang sekecil apapun kita juga nggak boleh bohong ya, walaupun nggak apa-apa dah bohong demi kebaikan. Bohong mau demi kebaikan demi apapun yang namanya bohong tetap bohong. Jadi menurut saya ya nggak perlu berbohong, tetap aja di sana. Ya mama nenek mau pergi, gini nggak bisa pergi ya sayang, begini, pasti dia akan nangis memang. Dan anak kecil nangis itu biasa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua anak kecil nangis kan kita sudah bingung, aduh kasihan dia, lebih baik dibohongin aja supaya dia diem kan seperti itu ya. Itu sih pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Kasih. Iya, tidak ada kata terlambat sekalipun tadi Ibu Rika penyesalan. Kenapa tidak ada kata terlambat? Karena ibu masih bisa mengajar apa yang kami sampaikan ini perlu diajarkan. Ini memang banyak gereja tidak mengajarkannya. Jadi ini perlu diajar. Kalau ada kesempatan keluarga besar kumpul, kita bisa sharing dan sebagainya. Atau mengusahakan keluarga kumpul kita punya tema juga kalau bisa keluarga kumpul ini. Kadang-kadang kan kita hanya kumpul-kumpul senang-senang tidak jelas. Tapi setiap kali kumpul mesti ada sesuatu yang kita ingin capai. Yang kedua, ketika anak tadi, ini kesalahan kita, saya diingatkan Tuhan itu gini, kita jarang sekali mempersiapkan anak dengan doa sebelum kita ketemu. Misalnya ketemu tadi sudah berkali-kali, saya mau tanya ibu, apakah sudah didoakan secara spesifik, Tuhan nanti dia ini akan begini, saya mau ketika saya pamit, dia bisa melepaskannya dengan baik. Jadi pikiran kita dibawa ke sana, doa kita ke sana, sama kita landasi itu. Tetapi juga jangan takut kemudian kalau masih ada menangis tadi, karena ini menangis itu biasa saja. Tetapi menyiapkan ladang ini, lahan sebelum kita ngobrol dengan ini, didoakan. Sama sebenarnya ketika seseorang, saya mau ketemu ibu, mau ngobrol. Jarang suami-suami atau istri-istri mempersiapkan dengan doa, saya ini mau ngobrol ini Tuhan, tolong engkau sudah menabur sesuatu, menggemburkan tanah hatinya dia. Menyiapkan saya ketika direspon begini, saya responnya tetap baik. Atau dengan anak. Hal-hal ini jarang kita doakan secara spesifik. Ya kan? Siapa yang bapak-bapak mau pulang, mau ketemu istrinya atau ibu-ibu mau ketemu suaminya, berdoa dulu, Tuhan, saya mau ketemu pasangan saya ini, ketemu anak-anak, saya mau mengucapkan ini, mereka sudah menyiapkan, nanti saya juga siap. Gimana? Coba berapa banyak yang mendoakan? Nah, kami mulai mempraktekannya. Tapi ini tidak banyak keluarga yang menyiapkan. Yang ada di pikiran begini,
saya mau lihat dia kasih saya teh kah tidak. Tuntutan yang ada, dia sambut saya baik kah tidak. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi menyiapkan pasangan dengan doa, menyiapkan anak-anak dengan doa. Ingat, doa itu dasar untuk kita meminta semuanya. Ya. Tapi permohonan-permohonan kita ini terhenti hanya urusan material sebagian besar. Tapi soal hubungan ini, keluarga ini sangat kurang kita doakan dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, dengan doa puasa khusus bagaimana supaya sikap hati anak-anak kita ini berubah. Ini ada ibu hamil juga. Ini harus disiapkan, dikatakan kepada anak-anak sejak dini dalam kandungan, karena itu sudah dihitung dalam penanggalan Korea kah, Cina kah, itu anak dalam kandungan itu sudah dihitung tahunnya. Artinya dia sudah ada, meskipun dalam kandungan dia sudah ada. Jadi kita harus menyiapkan mereka, mendoakan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Termasuk anak-anak ketika sudah lahir, baru kecil, ini fungsi-fungsi tadi ini sudah mulai peran itu. Saya menyesal, Bapak Ibu, penyesalan begini. Kami keluarga ini kan tidak pernah hidup sendiri. Selalu ada orang di rumah kami. Nah karena selalu ada orang itu, orang-orang ini, anak-anak ini mengambil peran ini, sehingga kami ini melupakan peran kakak kepada adiknya, adik kepada kakaknya, karena masing-masing sudah ada yang pegang. Anak-anak yang di rumah misalnya dulu Elsa, ada Kak Beni, Pak Beni dengan Pak Bidaik, ya. Kemudian Bara ada, siapa itu? Kak Emi, kemudian Kak Sarah, ya. Dinda, ada Kak Tini. Sudah ada yang di rumah itu sudah ada kakak-kakaknya semua, sehingga kakak ini kesini ke mereka ini. Tidak ada Noel panggil kakak Eca, kakak Bara, kakak Dinda, tidak ada. Eca, yang salah bukan mereka, kami tidak membiasakan melatih, tapi mereka panggil ke ini Kayan, Kak Tini, Kak ini panggil kakak karena mereka kakaknya. Tapi ini kakak yang betul-betul ini tidak kakak. Jadi yang di rumahnya ada keluarga besar atau anak-anak yang lain selain keluarga inti, tolong ini tetap fungsi ini tetap harus dijalankan. Ya, kakak menjaga adiknya, adik bertanggung jawab kepada adiknya lagi, itu penting. Jangan kemudian masih kecil tidak bisa, ada. Tetap itu bagian itu. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi doa ngalasi semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Pak, ini mungkin sebagian ada pertanyaan, tapi ini mewakili juga buat bapak-bapak yang lain ataupun pasangan-pasangan yang lain. Bagaimana kebiasaan romantis itu yang tadinya dulu kita masih pacaran, ingin ketemu terus, walaupun hujan badai kita lewati, banjir juga kita lewati Pak. Tapi setelah menikah, gerimis saja Bapak saya tidak mau gitu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil begini tapi sifatnya fundamental Pak. Nah kira-kira apa solusinya Pak untuk kita-kita semua ini? Silakan Bapak. Iya, saya dulu ya yang jawab. Ini walaupun bapak-bapak tapi saya sedikit pengalaman. Karena bapak sendiri dulu selalu, saya ingat waktu kita masih pacaran, itu kejutan luar biasa, hujan badai seperti yang tadi Pak Bobi bilang. Waktu keluar dari kuliah saya kaget karena ada muncul dia, wih ini hujan badai kok dia muncul dan bawa payung 2 loh saudara. Tapi makin kesini, kalau saya pertemuan di Jayapura sama mama, Pak aku udah selesai, ada nggak numpang yang lain gitu? Kok beda ya, kenapa ya gitu ya, praktis kan katanya, kan lebih praktis kamu cari tumpangan daripada saya harus jemput gitu kan. Nah kenapa kok seperti itu ya, mau disadari atau tidak disadari, pria atau laki-laki itu target ya, kan dia sudah aku dapetin, beda ya. Waktu dulu belum dapat dia berusaha banget untuk memikat hatinya, tetapi setelah dapat ya wes gitu loh.
Itu target, itu laki-laki itu seperti itu. Tetapi kita nggak boleh pasrah atau terima nasib yang seperti itu, nggak boleh. Kita harus selalu mengusahakan, ya mengusahakan. Saya bilang nih, dulu aja, ya nggak ngungkit, tapi ngomongnya dengan dulu aja. Diingatkan lagi masa-masa dulu pacaran gitu ya. Bagaimana kita pengen ketemu, sudah ketemu pagi, mau ketemu sore lagi, sore udah ketemu malam lagi, mau pulang nggak pulang-pulang, sudah pulang harusnya. Diingatkan kembali dan itu bisa dibangun, ya bisa dibangun seperti itu. Bukankah seperti itu? Itulah problem kita. Artinya yang punya problem ini bukan hanya bapak-bapak sendiri, saya pun punya problem yang sama seperti itu. Cuma kita memang lagi belajar terus penyangkalan diri. Nah saya ini orang yang sangat praktis tadi. Jadi saya suka efisien, suka begini. Nyebrang-nyebrang itu kan ibu ini diperlakukan oleh keluarganya kalau ngantar itu sampai di tempat betul begitu. Dipastikan selamat. Jadi putar-putar sampai di depan pintu itu dipastikan. Nah ketemu saya tidak begitu. Saya nyebrang sendiri aja itu. Saya mau lurus ke sana kok bolak-balik, putar-putar sini bikin buang-buang waktu lah. Itu saya ya. Jadi udahlah gitu aja. Jadi ini pergumulan berat. Saya pernah sakit hati lama ya. Artinya gini. Ya Tuhan kok kayak gitu sih, masa aku disuruh nyebrang sendiri. Cobalah berkorban untuk muter gitu ya, enggak. Karena juga alasannya praktis ya. Sementara latar belakang saya enggak kayak gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan kita bisa saling menyesuaikan. Bapak kadang-kadang mau muter, udah enggak apa-apa, aku nyebrang sendiri udah kayak gitu sekarang. Dulu saya sakit hati banget. Karena menurut saya enggak diperlakukan sedemikian rupa. Rasanya dia kayaknya kurang mengasihi saya deh, kayak gitu ya. Saya dibiarkan nyebrang sendiri, kayak gitu. Sebenarnya tipe. Karena ibu ketemu saudaranya yang mau memperlakukan istrinya seperti itu, istrinya nggak usah, saya nyebrang aja, praktis begitu. Jangan, saya antar. Tidak diantar, saya nyebrang sendiri. Nah, kita dengar cerita itu, oh ini cocoknya. Jadi tipe orang berbeda-beda. Jadi kita harus memaklumi pasangan kita, tetapi yang tadi rasa itu perlu dibangun. Jadi rasa membutuhkan. Jadi bukan hanya soal menjemput, soal mengantar, soal duduk-duduk ngobrol, tapi juga makan misalnya. Ini contoh ya. Saya itu dulu enggak suka makan itu disiapin, ditemani segala macam. Tapi ketika satu kali saya ditemani, saya suka. Tapi beberapa kali ibu bilang, Pak sudah ya, saya ke kamar panas di luar. Ini kurang ajar orang, saya bilang. Lagi ingin dia tidak mau. Gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi kita mesti tahu juga situasi pasangan kita, perlu bicara. Sekarang ini kondisinya kayak apa. Jadi semakin tua menurut saya, ini kita harus bangun kesepakatan juga. Semakin tua, kan maunya kita semakin saling mencintai, semakin berfungsi betul. Itu perlu dibangun, dibangkitkan gairah di dalam hati dan pikiran perasaan kita. Itu perlu ada toolnya. Nah, orang itu mendapat perhatian, itu pasti bangkit. Lalu yang paling penting apa? Bahasa kasihnya. Bahasa cintanya apa? Saya bahasa kasih saya itu untuk saya adalah dilayani, lebih banyak ke sana. Ibu ini bahasa kasihnya adalah dipuji, dihadiahi, kasih hadiah, kemudian kebersamaan. Nah saya ini suka sendiri, cari inspirasi sendiri begitu. Bersama kadang-kadang saya risih. Tapi ini kan harus belajar menyesuaikan satu dengan yang lain. Tidak mudah loh ya. Tapi ketika kita memahami bahasa kasih ini, minimal kita sudah punya pijakan untuk berusaha. Ya. Coba Bapak Ibu bahasa kasihnya apa? Anak-anak juga kita harus tahu bahasa kasihnya apa. Nah anak-anak kami itu rata-rata ikut saya, dilayani bahasa kasihnya. Ya.
Akhirnya pontang-panting mamanya ngelayani ini, ngelayani. Jadi gitu Pak. Oke, berarti intinya kita harus memahami bahasa kasih masing-masing ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, ada di belakang Ibu Tri, Pak Robi minta tolong. Ya, terima kasih. Tadi awalnya saya mau tanya tentang bahasa kasih tapi sudah disinggung. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa penting untuk mengenal bahasa kasih pasangan kita. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, saya tahu bahasa kasih pasangan saya itu apa. Cuman kalau lagi saat-saat sadar, maksudnya tidak terlalu capek kan mengurus anak itu, anak dengan usia begini kan lelah gitu. Nah, kalau dalam keadaan lelah dan pasangan, saya tahu nih dia bahasa kasihnya apa gitu. Tapi kayak dalam keadaan lelah gitu kayak aduh menjauh deh kayak gitu. Karena sudah capek begitu. Jadi kayak jadinya bawaannya kasar begitu. Itu sih yang saya alami. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana trik-triknya begitu supaya saya tidak gondok dan pasangan tidak sakit hati juga begitu, karena memang saya lelah sekali begitu. Dan bagaimana juga triknya, saya ini kan tipe orang yang agak mikir begitu, agak mikir untuk sesuatu. Nah, kadang-kadang itu sampai ketika berdiskusi untuk sesuatu dan saya bilang dalam pikiran kayaknya ini enggak deh dikasih keluar kata-kata ini. Saya diam terus. Pasangan bilang begini, bicara sudah begitu. Jadi saya bilang tapi nggak bisa. Jadi saya diam, saya cuek dan akhirnya itu kan jadi rasa tidak enak begitu. Tapi saya bilang, daripada saya ngomong dan kok tidak enak juga begitu dan lebih baik saya diam begitu. Itu sih yang saya alami beberapa waktu. Jadi maksudnya bagaimana triknya untuk itu juga menghadapi situasi kayak begitu, karena saya tahu itu tidak nyaman sekali sebenarnya. Cuman saya pikir asa nyaman bikin begini jadi kok ikut saja sudah kayak begitu. Jadi cuman saya tidak sampaikan gitu. Saya diam saja di pikiran saya bilang saya lagi mikir ini. Jadi jangan diganggu dulu sudah begitu, seperti itu. Itu saja dari saya. Oke, baik. Ibu Tri, jadi pertanyaannya adalah bagaimana membuat nyaman pasangan ketika memahami bahasa kasih. Begitu ya Bu Tri ya? Begitu ya Bu ya? Ibu Tri mana sih? Oh ya baik. Silakan pertanyaan yang kedua satu kali biar sekalian dirampung. Yang kedua silakan siapa? Bapak Ibu silakan. Oke, tidak ada. Saya persilakan buat Bapak Ibu Gembala menjawab. Saya nangkap sebagian, nanti biar Bapak yang melengkapi ya. Itulah gunanya suami istri saling melengkapi. Saya bilang tadi saya kurang terlalu dengar yang terakhir-terakhir. Ya, jadi memahami bahasa kasih, kadang-kadang kalau pas jengkel, pas marah ya malas melakukannya atau pas capek gitu ya. Nah, kita harus gini loh, namanya kita mengasihi ya, itu kan harus ada pengorbanan kan gitu ya. Walaupun itu memang enggak selalu bisa, tetapi kita mengusahakan untuk selalu berkorban, sangka diri pikul salib gitu ya. Saya tahu bahwa contoh ini, saya tahu bahwa Bapak ini bahasa kasihnya dilayani ya. Jadi saya berusaha untuk melayani, makan segala macam gitu ya. Saya berusaha walaupun capek, kadang kalau capek saya biasanya terus terang, Pak aku capek banget. Jadi tolong ya Papa ambil sendiri seumpama. Saya ngomong tapi kalau saya masih bisa mampu melakukan, saya akan lakukan itu. Satu kali Bapak ini mau makan diem ya. Jadi saya sudah capek semua kerja udah selesai, tiba-tiba Bapak mau makan gitu ya. Terus aku, Papa mau makan ya? Iya. Saya mau mandi karena saya sumuk ya udahlah mandi. Kalau panas gak bisa nemenin. Tapi waktu saya di kamar mandi, tiba-tiba Tuhan tuh kayak gini bilangnya. Masa suamimu makan, kamu biarin. Saya bisa protes saja, Tuhan aku capek banget, aku gerah banget nih habis masak, habis semuanya. Tapi hari itu saya dimampukan untuk saya hentikan semua. Padahal saya sudah buka baju mau mandi, saya pakai baju lagi dan saya langsung, Papa oke Pak sebentar, Papa mau apa, mau dibikinin apa kayak gitu ya. Walaupun sudah ada di meja makan apa, biasanya Papa itu cari sesuatu. Kalau kerupuk nggak ada, mana kerupuknya kayak gitu ya. Biasa gitu. Jadi saya berusaha untuk seperti itu. Nah itu kasih.
Itu pengorbanan, ya, itu sangkal diri pikul salib seperti itu. Tapi memang kadangkala ya kita kalah juga, tetapi artinya kita mau mengusahakan. Seperti itu sih yang saya alami. Terima kasih. Pasti melelahkan melayani anak-anak ya, mengawasi anak-anak, ngomong anak-anak kita. Cuma untuk menghilangkan ini Bapak Ibu, atau melayani pasangan kita, itu gini loh, konsep itu harus ada konsep di dalam hati kita yang betul. Dalam konsep pemikiran, konsep di perasaan, konsep di hati harus dilandasi. Landasan ini penting, cara kita berpikir, cara kita merasakan, cara kita melihat. Waktu melayani anak-anak yang melelahkan tadi, aduh ini melelahkan. Karena kita lihat hari-hari kan. Tapi kalau kita bekali pikiran kita, waktu ini tidak akan lama. Masa perkembangan ini tidak lama. Saya kalau kemudian tidak memperhatikan melayani dengan detail, ini saya akan kehilangan momen ini. Nah, maaf, saya dulu sangat memperhatikan itu, tetapi juga kelelahan datang kadang-kadang. Tapi saya belum mengerti, belum ngeh betul seperti sekarang ini. Tapi saya sudah sempat ditegur Tuhan. Kamu melayani banyak orang, tapi ketika engkau melayani anakmu, kamu tidak anggap ini sebagai satu pelayanan. Itu melelahkan akhirnya. Momen kesempatan melayani anak-anak tadi yang melelahkan tadi, ini harus menggembirakan buat kita, satu. Kemudian karena kita sudah tahu bahasa kasih pasangan kita, ini juga tadi kesempatan untuk saya berkorban seperti untuk Tuhan saya. Tapi sekali lagi ini butuh melatih daya pikir kita ke sana, perasaan kita ke sana. Seluruhnya dicurahkan. Tetapi daging ini lebih suka begini, enak saja dia. Saya setengah hari capek begini, dia datang-datang mau dilayani. Ini yang membuat kita kacau. Rumah tangga itu tidak berfungsi lagi ketika kita hitung-hitungan dengan daging kita. Maaf sekali lagi, daging sama sekali tidak berguna Alkitab bilang. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi waktu kita melakukan ini, pikiran kita berkata begini. Kita harus kasih tahu dia. Jiwa kita harus kita kasih tahu. Kamu sedang memberi yang terbaik buat Tuhan melalui suamimu. Kamu sedang melayani anakmu, dia pemilik surga. Jadi ini harus dibekali dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ini terus, saya harus melayani istri saya sebagaimana Kristus berkorban buat gerejanya. Tapi ini kan harus dilatih Bapak Ibu, terus menerus. Ya. Kalau kita tidak latihan terus menerus, tidak bisa. Saya beberapa gagal itu karena saya tidak melatih. Atau, saudara, pasti saya gagal ketika itu. Tapi ketika kembali saya menyerah kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saya tidak kuat lagi, saya butuh Engkau. Cara saya melihat pasangan saya, cara saya melihat anak-anak saya, cara saya melihat ini, tolong Tuhan seperti Engkau melihat melalui saya. Ini harus dikatakan bolak-balik. Seperti Daud berkata, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hei jiwaku, bangkit, layani. Hai jiwaku, hai perasaanku. Kita harus mengatakannya. Tanpa itu Bapak Ibu, gak bisa. Saya sudah mencoba berkali-kali, gagal secara daging. Saya mesti ribut kalau sudah begitu, kami mesti ribut. Kalau sudah capek begitu, saya harus capek ini, semua saya. Nah itu kalau sudah begitu, menurut saya jadi hilang semua pekerjaan kita yang melelahkan tadi. Harusnya menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan kepada Tuhan.
jadi hilang. Karena kita ambil itu. Saya, daging ini. Baik suami maupun istri, baik papa maupun mama kepada anak-anak. Baik kita anak-anak kepada orang tua kita, kepada saudara kita yang lain. Kan ada saudara-saudara kita yang merepotkan kita. Ada teman-teman kita yang merepotkan kita. Kalau saya ada teman-teman saya beberapa merepotkan. Waduh, bolak-balik. Tapi kemudian saya doa sama Tuhan, Tuhan, dia bisanya cuma itu. Ya sudah, mau apa? Dia bisanya begitu. Saya harus memaklumi, mengampuni, mengasihi, berkorban. Tapi muncul lagi, jengkel lagi kadang-kadang. Nah apa-apa, ini kan latihan. Latihan itu bisa gagal. Jadi Bapak Ibu ketika saudara gagal 1, 2, 3 kali, itu biasa saja. Makanya Tuhan bilang berulang-ulang. Berulang-ulang. Kita harus ngelatih jiwa kita. Pikiran, perasaan, keinginan, berulang-ulang. Harus dikasih lagi. Dibekali ini. Saya harus mengatakan, istriku ini adalah orang yang berharga. Saya harus membekali pikiran, perasaan saya. Ketika saya tertarik kepada orang lain, tertarik itu belum tentu cinta atau apa, belum tentu itu, cuma kadang-kadang, dia kok lebih bagus ya? Kita harus melatih, tidak. Istriku sudah berkorban banyak untuk saya, untuk begini. Suamiku sudah begini. Anak-anakku ini luar biasa kalau dibanding. Kadang-kadang saya merenung sendiri, iya ya. Seandainya saya punya istri bukan dia, kira-kira dengan sikap model saya ini bisa diterima enggak? Dari situ saya mensyukuri kembali, Tuhan terima kasih buat istriku. Jadi semua sedang dalam proses. Ya. Istri berproses, suami berproses, anak-anak berproses, papa mama berproses, saudara berproses, kita semua berproses. Jadi ketika ada kegagalan, biasa saja. Kami bertengkar, ribut. Kami sudah sepakat habis itu, ya wajar ini ada emosi, kadang-kadang terluapkan, kadang-kadang kami bisa menahan dengan baik. Jangan mimpi, Bapak Ibu ngelihat kami, oh sudah semuanya. Nah kami bertengkar biasa saja. Tapi bukan bertengkar untuk kami berpisah atau apa. Kadang-kadang saya puncak juga seperti tadi itu. Ya. Tapi kemudian ngerem. Kapan itu kami bertengkar sampai saya enggak bisa ngomong lagi deh, saya bilang. Tapi akhirnya udahlah Tuhan, udah. Saya bilang kau ngomong apa sudah. Dia sadar, Tuhan, sadarnya kapan? Ketika kami tenang masing-masing datang kepada Tuhan. Kuncinya cuma di situ. Ya. Tenang, introspeksi ke Tuhan. Itu menolong. Oke, baik, terima kasih. Jadi masalah keluarga ini memang sangat rumit. Kalau kita melihat sekarang Bapak Gembala dengan Ibu Gembala kita memang sekarang sudah romantis ya. Kalau kita lihat memang tapi perjalanannya sebelumnya itu penuh dengan lika-liku. Memang tidak bisa dipungkiri ketika kita bertengkar, apalagi istri yang lagi sedang marah, kita itu pasti harus lebih banyak bersabar. Jadi seperti itu. Saya ada prinsip Bapak, mungkin seperti diam itu adalah emas gitu. Jadi ketika istri ngomel, dia minta emas, jadi saya diam saja gitu. Jadi saya percaya dengan diam itu adalah emas gitu. Baru sadar ya Bapak Ibu ya. Coba praktekkan. Oke, Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, oh ada. Ada? Silakan tanya. Silakan bertanya. Waktu kita masih ada 30 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Pasti ada pertanyaan. Yang sudah kita dengar materi yang tadi, pasti ada pertanyaan. Oke, Bapak Kris silakan. Minta tolong mic-nya ke Bapak Kris.
Bisa berdiri. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya tentang keharmonisasian ini terkait dengan kami baru memulai juga berkeluarga terkait dengan keharmonisasian ini berhubungan dengan keuangan, bagaimana begitu. Artinya di saat kita berkekurangan bagaimana begitu, suami istri bersikapnya seperti apa, kemudian berkelebihan juga bagaimana begitu, supaya tetap harmonis begitu. Kemudian karena kami baru memulai berkeluarga juga, jujur kami masih tinggal di satu rumah bersampingan dengan orang tua begitu. Memang tidak langsung, artinya kita punya dapur sendiri begitu, tapi sangat terjangkau dengan orang tua begitu, orang tua saya khususnya ya. Jadi iya itu sejauh mana orang tua ataupun mertua itu terlibat dalam keluarga kami seperti itu, ataupun bagaimana saya menyikapinya kalau apalagi orang tua saya kan langsung bersampingan, jadi minta bantuan apa begitu kan saya langsung berespon begitu. Pengalaman memang pernah kayak saya responnya cepat, saya bantu, nanti istri saya bilang, kalau orang tua cepat sekali begitu, kalau orang tua saya kayaknya tidak tahu ya, belum tentu begitu. Nah, itu sejauh mana kita memperhatikan orang tua kita, kan kita sendiri sudah berkeluarga begitu. Mungkin itu terkait harmonisasi itu. Kemudian kalau Tuhan kendaki punya keturunan seperti itu, punya anak gitu, apa dampaknya begitu? Anak-anak ini kalau kita tidak harmonis di dalam rumah, anak-anak ini karakternya bertumbuhnya seperti apa begitu kalau tidak harmonis, dan bertumbuhnya seperti apa kalau kita harmonis begitu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah tentang finansial keluarga muda dan juga bagaimana peran mertua kepada keluarga yang baru menikah ini dan juga keharmonisan keluarga. Silakan Bapak. Iya, itu pergumulan yang memang tidak mudah ya. Keuangan itu menjadi salah satu yang sangat penting ya dari ketiga pilar kehidupan keluarga, komunikasi, keuangan, dan seks itu menjadi pilar. Jangan lupa ada masa-masa kelimpahan itu seperti Yusuf. Itu masa-masa kita mesti nabung, mengatur dengan baik, memberikan pengeluaran-pengeluaran yang tepat ya. Saya dengan istri, ini kami punya pemasukan itu sangat kecil, selalu minus. Tapi dari awal kita memang sudah sepakat tidak pernah ribut soal itu, tetapi ternyata juga dalam masa-masa yang membutuhkan itu tiba-tiba nyeplos saja. Kok cuma segini? Ini bagaimana ya ngelolanya ketika terjadi seperti itu. Lalu gimana caranya? Satu, ngelola itu mesti kesepakatan. Entah suami, entah istri, itu tidak penting. Tapi yang bisa mengelola dengan baik siapa? Semua pengelolaan mesti disampaikan. Artinya kita punya begini. Tapi kalau pasangan kita salah satunya terlalu boros dan kalau ada kelebihan saldo sedikit nggak bisa tahan, ada kan jenis-jenis orang tertentu yang begitu lihat saldo itu nggak bisa. Dia harus membereskan itu dengan cepat karena apa itu kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Saya nggak bisa begitu. Saya pernah disebut suami yang pelit, ya suami yang perhitungan terlalu dan sebagainya, suami yang tidak percaya istri waktu dia mengelola,
saya tanyakan ini beli apa saja tolong dilaporkan, marah dan kami pergumulan silih berganti. Tapi sampai kemudian sepakat, oke, saya atur ya. Karena saya merasa saya bisa mengatur, saya bisa berhemat, saya bisa punya wawasan tentang keuangan, maka saya mengatur. Karena memang ternyata setelah kami bicara, ibu ini waktu dengan saudara-saudaranya juga begitu, kakaknya yang ngelola. Dia hanya taunya minta begitu. Ya, itu kan kita harus tahu kelemahan kita masing-masing. Kalau kita tidak ngerti itu kita akan saling menjatuhkan akhirnya. Nah, kami sepakat ini dikelola dengan benar, tapi juga ada uang yang namanya kami sepakati untuk ini kebutuhan kita. Kok bisa ambil, saya bisa ambil di sini. Ini bisa diambil kapan saja. Ini jatahnya di sini. Kalau kurang ya kita doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan takut kurang. Tapi ini bahasa ini seringkali dianggap klise. Saya begitu percaya firman Tuhan. Dan sudah membuktikan itu. Bahwa 2 orang sepakat. Minta apapun juga. Doanya dikabulkan. Jadi tolong itu menjadi modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pasangan. Biasanya ketika saya membina satu pasangan, saya tanya, sumber keuanganmu dari mana? Mereka, Pak kami gaji ini bisnis saya begini cukuplah. Saya kejar terus, kalau kamu membangun rumah, bangun rumah ya, dan nanti kredit. Rata-rata jawabannya, saya tidak anti kredit, tidak. Saya tidak anti ini, tidak. Tapi gini loh, kita ini punya sumber keuangan kita ini, dengan tadi nih, modal kita ini, saya harap saudara punya PIN. Ini bukan rumusan, bukan apa, enggak. Tuhan yang berjanji, 2 orang sepakat. Kita harus ngomong, sepakat yuk. Pak kalau kami sudah sepakat, kami sudah doa, tidak muncul. Ya doa lagi. Sudah doa lagi, ya doa lagi. Kebutuhan mendesak. Semendesak apa? Ngomong. Tapi kami sudah membuktikan. 27 tahun kami menikah. Dengan modal yang pernah saya cerita berkali-kali kami mau menikah saja. Enggak punya apa-apa. Ya. Tapi heranya beliau ini siap semuanya. Nah jadi setiap kita mesti sepakat siapa yang ngelola. Satu. Kedua, jangan lupa kesepakatan tadi. Begitu sudah dirancang ini, masih kurang, naik. Pak kami sepakat. Tapi bagaimana sikap laki-laki kepada istrinya? Menghormati enggak? Sebagai teman Bapak kasih karunia. Supaya doamu tidak terhalang. Jadi itu tidak bisa hanya sepakat, selesai. Bagaimana sikap suami menghargai istrinya enggak? Kalau tidak gimana? Terhalang doanya. Jadi Bapak Ibu perlu betul-betul dicek gitu. Kemudian pengelolaan seperti Yusuf tadi. Ya. Bagaimana kemudian dengan orang tua yang dekat? Kita mesti deal lagi dengan orang tua. Papa mama kami ini sudah berkeluarga. Semua pengeluaran kami mesti kami sepakati. Ini tidak nyaman buat kita, anaknya, buat orang tua juga tidak nyaman. Tapi ini harus. Kamu anak tidak berbakti, bukan. Ini waktunya memang kami kelola ini. Kami putuskan dulu untuk membantu orang tua. Kecuali darurat, tiba-tiba sakit dan sebagainya. Itu tidak perlu rapat lagi yang begitu saya pikir. Ya. Tapi untuk hal tertentu kita perlu bicarakan. Sepakat.
Ya. Jadi orang tua gimana? Tidak ada pengaruhnya harusnya. Dekat, yang penting terpisah manajemennya, pengelolaan keuangannya. Lalu bagaimana dengan anak-anak nanti? Kalau kami tidak harmonis, rasa, anak-anak rasa. Semua atmosfer ini orang tua aja, ini yang mengandung ya. Tiba-tiba kita ada, ini rasa di dalam ini. Rasa. Jadi orang tua itu gampang, ketika kami punya anak, Dinda sakit di mana ini? Di Salatiga. Kemudian Elsa juga sakit, Bara juga sakit di Batam, Elsa di Surabaya. Mama rasa, telepon. Untungnya cepat, kita minta Uni, datang, web, datang, tapi tidak menjawab kebutuhan. Karena dia sibuk, lagi sibuk selesaikan tugas-tugasnya. Saya punya teman dokter di sana, saya telepon, dia lagi meeting, tiba-tiba diterima. Ini sambil doa. Pak tolong saya selesai ini langsung lihat. Alamat tolong dikasih tahu, saya kasih tahu. Dokter datang, disampaikan, Pak, saya harus langsung larikan ini ke rumah sakit. Akhirnya malam itu dilarikan ke rumah sakit di Semarang. Tak, bilang, terlambat sedikit lewat, karena dehidrasi. Itu kalau mamanya tidak rasa, ini hubungannya sangat dekat. Ya. Jadi keharmonisan kita dirasakan. Jadi saya ini sering kali rekonsiliasi sama anak-anak karena kami sering bertengkar itu. Saya rekonsiliasi minta maaf kepada mereka. Kami punya ritual ya, tiap akhir tahun atau apa, saya rajin minta maaf sampai anak-anak. Udah cukup minta maafnya, udah cukup dia bilang. Kadang-kadang begitu. Mamanya juga minta maaf, udah cukup Ma, udah. Penting. Ya. Jadi harmonisasi itu penting sekali karena itu mencerminkan sesuatu dan kemudian menurunkan sesuatu kepada anak-anak, karakter mereka ke depan. Ya. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjuk pukul 8, maka dari itu saya tutup untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum tanya jawab, saya minta kepada Bapak dan Ibu Gembala kita untuk memberikan closing statement. Mungkin Bapak 1 menit, Ibu 1 menit, dipersilahkan untuk menutup rangkaian semua daripada materi kita malam ini. Iya, Bapak Ibu Saudara, jadi pengajaran malam hari ini sebenarnya kita semuanya sudah sering ya, bukan hanya pernah tapi sering dengar. Tetapi satu hal yang kita harus perhatikan bahwa dengar aja nggak cukup. Kita harus mulai berlatih ya. Latihan sekali gagal, latihan lagi. Kami sampai hari ini terus berlatih. Tadi katakan kami masih terus berproses. Sampai kapan dia? Sampai Tuhan datang. Ya kan? Belajar, namanya belajar itu terus menerus sampai Tuhan datang kalau saya bilang ya. Kadang gagal nggak masalah gitu, namanya kita belajar. Jadi dengar baik, tetapi kita perlu untuk mempraktek, karena kalau kita nggak praktek pasti kita nggak akan ngalami gitu ya, seperti itu. Dan kita nggak akan terus dibawa semakin naik, karena ketika kita belajar kita akan lebih ngerti, lebih paham lagi, lebih gagal, nanti belajar dari kegagalan itu juga, sehingga nanti satu kali kelak nanti kita akan juga berhasil ya, seperti itu. Itu sih yang saya mau sampaikan. Harmonis itu bukan anugerah yang tiba-tiba datang muncul dalam keluarga kita. Harmonis itu adalah pengorbanan yang dibangun terus-menerus. Yang diberikan oleh suami dan istri, orang tua, anak-anak, seluruh keluarga. Harmonis itu penuh dengan pengorbanan satu dengan yang lain. Untuk bisa berfungsi dengan baik yang akhirnya harmonis dan pada akhirnya menjadi keluarga yang bahagia. Bapak Ibu, itu bukan bim salah bim. Ini bukan sulapan yang bisa dengan mudah terjadi. Bersyukur buat Bapak Ibu yang punya latar belakang yang bagus,
Tapi tidak semua keluarga punya kesempatan terus-menerus memperbaiki. Jadi di closing statement ini saya ingin katakan begini. Jangan berhenti untuk Bapak Ibu terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nomor 1. Meminta seperti yang kita inginkan. Keluarga model apa? Pasangan model apa? Anak-anak model apa? Orang tua model apa? Saudara model apa? Didoakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa diskusi terus menerus membicarakan. Kita mau bawa kemana keluarga kita ini. Tidak boleh berhenti untuk diskusi. Tidak ada resep tiba-tiba selesai. Tidak ada. Ayo kita jalan aja. Tidak ada. Mesti duduk bicara. Ambil kesepakatan. Jangan berhenti untuk mengampuni. Jangan berhenti untuk mengerti. Jangan berhenti untuk menatap tujuan ke depan. Dan tidak ada kita selesai sampai di sini ya, tidak ada. Nggak ada. Karena Kristus dengan gereja tidak boleh berpisah. Harus sampai kepada pesta perjamuan. Ini lambang pernikahan, ini lambang Kristus dengan gerejanya. Kita harus merayakan ini sampai di perjamuan kawin anak domba. Jadi pernikahan itu begitu luar biasa. Karena direncanakan oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan dan merupakan lembaga pertama dan satu-satunya yang menggambarkan kemudian lembaga kedua yang dibentuk Tuhan, gereja. Yang itu merupakan gambaran dari keberadaan Tuhan sendiri. Jadi jangan berhenti untuk terus diskusi. Yang ketiga, jangan berhenti untuk belajar dengan orang lain juga. Jadi jangan takut saudaramu seperti punya aib. Kalau gagal itu aib, enggak. Bukan berarti saya bangga dengan kegagalan kami. Tidak. Saya malu juga dengan kegagalan kami. Tapi kami percaya dan bersyukur sama Tuhan. Semua kegagalan kami berdua, ketika kami serahkan kepada Tuhan, bisa menjadi pelajaran yang baik. Bernilai buat orang lain. Menolong orang lain. Jadi jangan malu ketika engkau gagal. Untuk diketahui orang. Jangan malu. Daud pernah menuliskan kegagalan yang paling parah. Tidak disembunyikan. Daud bisa menyembunyikan sampai akhir hidupnya sebagai raja. Dia bisa bunuh Nathan seperti dia bunuh Uria. Tapi Daud dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku berdosa. Dia tulis dalam Mazmur 51. Kejatuhan dia. Hari ini kita bisa belajar dan kita bisa membaca betapa sayangnya Tuhan kepada Daud, diingat sampai keturunan yang terus menerus. Diingat karena bapa leluhurmu Daud. Apakah karena kejatuhannya? Bukan. Karena kerendahan hatinya. Dia mau mengakui dosa, kesalahannya. Dia mau berubah, dia mau berbalik. Tidak perlu ditutup-tutupi. Daud sampai akhir hidupnya. Kita lihat ditemani gadis cantik. Dicari seluruh negeri. Ketemu Abisak. Tapi dikatakan ditulis dalam Alkitab. Daud tidak bersetubuh dengan Abisak. Artinya apa? Daud berubah. Daud bertobat. Semua kita punya kelemahan.
Suami punya kelemahan, istri punya kelemahan, anak-anak kita punya kelemahan, sebagai papa mama kita punya kelemahan. Tapi Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, saya bangkit berdiri, saya ingin berdoa buat saudara. Saya harap saudara juga berdiri, tidak usah takut menghadapi situasi rumah tanggamu. Saudara yang berdua, datang berdua, tolong sebentar berbicara, luangkan waktu sedikit dengan pasanganmu. Boleh berhadapan dan bicara sebentar. Kalau engkau perlu minta maaflah sedikit. Kalau engkau mau berubah sesuatu, berubahlah. Coba ngobrol, sedikit saya beri waktu untuk menyelesaikan kemudian saling mendoakan. Yang tidak punya pasangan, saudara bisa dengan orang lain yang tidak punya pasangan juga. Bicara, saling mendoakan ya. Gak apa-apa, saudara doakan orang lain ya. Saudara bisa menemani teman yang lain. Ini ada beberapa yang sendiri, saudara bisa menghampiri teman yang sendiri ya. Saling mendoakan di situ ya. Apa pergumulannya? Ayo ngobrol sebentar, saya beri waktu. Berhadapan ya. Ayo. Supaya saudara membereskan. Semua bisa dibereskan di dalam Tuhan ya. Supaya saudara mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kegagalan masa lalu selalu ada, tapi itu menjadi pelajaran penting buat kita. Rasa sesak di dada dilepaskan kepada Tuhan, bukan dilepaskan kepada pasangan. Oke? Bagi keluarga-keluarga yang belum diberkati, harus sungguh-sungguh ini menjadi momen juga supaya nanti saudara diberkati pada akhirnya. Mari kita berdoa ya. Mari, ayo peluk pasanganmu, doakan. Yang sudah menikah, ayo. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sudah belajar firman-Mu. Bagaimana kami hidup sebagai suami istri yang berfungsi, harmonis. Dan pada akhirnya kami boleh bahagia sebagai pasangan, sebagai keluarga. Ada banyak kekurangan dalam hidup kami. Banyak kelemahan. Kedagingan ego kami kadang-kadang lebih muncul dominan. Mau menang sendiri dari pasangan, dari anak-anak kami. Kami membedakan mereka, ampuni kami, kuduskan kami. Kami tidak rajin melihat, kami lebih suka bermain HP daripada memperhatikan pasangan, menolong pasangan. Ampuni kami, kadang-kadang kami saling menghindar untuk menolong anak-anak kami, meminta pasangan kami lebih memperhatikan anak-anak daripada kami. Kami tidak mengerti bahasa kasih masing-masing kami. Kami sudah mengerti tapi kami berat. Tuhan tolong, bagaimana seharusnya kami bersikap. Malam ini Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Yang tidak bersama pasangan juga Tuhan tolong. Yang belum diberkati pernikahannya Tuhan tolong. Supaya mereka mengambil kesepakatan sungguh-sungguh sampai masuk dalam peneguhan pernikahan supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan juga yang sudah single parent, sudah sendiri, Engkau menjadi bagian dari hidup mereka, menjadi suami bagi mereka. Kami yang masih membangun, jatuh bangun, Tuhan tolong supaya kami betul-betul saling mengampuni,
bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menghargai pasangan kami sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan, supaya doa kami tidak terhalang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Jadi intisarinya adalah jika ingin menjadi keluarga yang harmonis dan berfungsi, pertama tadi sudah disampaikan bahwa kita harus terus berdoa, kita harus terus merendahkan diri kepada Tuhan, kita harus terus mau belajar kepada orang lain, dan kita harus terus mau berkorban dan mau melakukan, bukan hanya bicara. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Pengumuman, jadi hari Minggu besok masih ada KD yang terakhir buat peserta dan para pembinanya, agar jangan lupa nanti datang di hari Minggu jam 3:30 sore di tempat ini. Sekian itu saja, saya persilakan pemain musik semuanya naik ke atas. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi di di pengajaran-pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya ajak setiap kita bangkit berdiri dan kita akan deklarasikan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri dan angkat persembahan kita dan kita deklarasikan dengan penuh keyakinan iman. 1, 2, 3. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang kutabur akan Tuhan lipat gandakan. Karena itu dengan penuh sukacita aku taburkan benihku pada saat ini, dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati. Aku percaya Tuhan memberkati aku melimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk pasanganmu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin
mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Berikan pujian bagi Allah kita. Saya yakin dan percaya setiap kebenaran firman yang telah kita dengar, kita boleh terapkan di kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapak Surgawi, Kau sudah menolong kami dari awal sampai akhir, dari kami belajar membangun rumah tangga yang berfungsi dan harmonis. Roh Kudus, kami mohon Kau terus menolong kami. Kami bangkit kembali, belajar, berlatih, tidak berhenti sampai rupa Kristus nyata di tengah-tengah keluarga kami. Berkati seluruh persembahan kami, kuduskan, dan janji-Mu akan membuka tingkap-tingkap surgawi, mencurahkan berkat-Mu hingga berlimpah buat kami, terus menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih, kami akan kembali pulang ke tempat masing-masing. Penyertaan-Mu atas kami, perlindungan-Mu atas kami. Sisa malam ini kami istirahat dalam berkat Tuhan. Besok pagi kami bangun dengan sukacita, rindu menghampiri Tuhan bersama seisi keluarga kami. Kami mengadakan misbah keluarga kami untuk menyembah dan menerima semua berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.
biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali menjemput kita untuk bersama-sama memerintah dengan Dia dalam kerajaannya kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Semua yang terima berkat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh berjabat tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.